Saudara tamu 0% podcast kali ini berusia 27 tahun. Lahir dan besar di lingkungan pedesaan sampai tamat SD yang kemudian menghabiskan masa remaja di Pondok Pesantren Nurul Khalil. Saat ini menjadi kepala desa termuda di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura. Langsung saja saya sapa Klebun Mokhoiron, Kades Binoh Burneh, Bangkalan. Kabar baik, Bun? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Sehat. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di 0% Podcast. Sebelum kita berbincang lebih jauh, saya ingin tahu dan saya mau klarifikasi terlebih dahulu, betul atau tidak, lepas tamat SD, Anda menghabiskan masa remaja di pondok pesantren? Betul. Saya 6 tahun di Pondok Pesantren Nurul Khalil, Demangan Barat, Bangkalan. Yang kemudian kuliah? Kemudian saya kuliah di Stesia, Surabaya. Stesia, Surabaya. Aktivis HMI juga? HMI. Pernah menjadi staf ahli DPRD Provinsi Jawa Timur? Masih sampai saat ini masih punya tanggungan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Aduh, jadi selain kepala desa juga berprofesi sebagai staf ahli DPRD begitu ya? Siap. Oke, baik, Bun. Anda sekarang sudah menjabat, terpilih, diberikan amanah oleh seluruh masyarakat Desa Binoh memimpin Desa Binoh ke depan. Pertanyaan saya yang pertama, atas dorongan siapa Anda mencalonkan diri sebagai seorang kepala Desa Binoh? Pribadi, tokoh masyarakat, atau bagaimana? Ceritanya panjang. Jadi sebenarnya saya pribadi enggak minat ke politik itu sebetulnya. Karena saya sudah punya pekerjaan, dan akhirnya ada sesepuh atau masyarakat yang berembuk ke saya untuk maju di Pilkades yang kemarin itu. Jadi akhirnya saya memantapkan diri untuk terjun, meskipun secara umur saya memang masih begitu muda. Akhirnya sesepuh dan saudara seluruh masyarakat sepakat untuk mencalonkan saya mendaftarkan diri. Banyak lika-liku yang memang begitu sulit untuk di desa itu terkait Pilkades itu, dan alhamdulillah saya diberi amanah oleh masyarakat Binoh untuk menjadi kepala desa Binoh. Ada berapa DPT di Binoh? Di Binoh ada 3.500. 3.500? Cukup banyak ya? Lumayan banyak. Dusun ada berapa dusun? Dusun ada 6. Ada 6 dusun? Ada 6 dusun. Anda tidak hanya memimpin 100-200 orang di Desa Binoh, 3.000 lebih yang Anda pimpin, amanah ditaruh di pundak Anda. Kalau boleh saya tahu, mau dibawa kemana Desa Binoh ke depan ini? Ya, tentunya saya sebagai kepala desa yang diberi amanah oleh masyarakat Binoh, harapan ke depan ini Desa Binoh berbenah. Jadi ayo kita bergandengan tangan, berjalan bersama, gotong royong, song osong lompung, untuk bersama-sama membangun Desa Binoh lebih baik, mulai dari infrastruktur, SDM-nya dibangun, terus potensi wisata dan ekonominya juga harus dikembangkan. Jadi harapan saya ke depan ini lebih ke pemudanya, dikasih pemahaman atau mindset yang kemarin itu saya sulit untuk mencari ijazah SMA SMP itu di Desa Binoh. Jadi sekarang saya ingin pemuda Desa Binoh itu lebih baik lagi. Dalam artian saya siap untuk memberikan dorongan atau program-program yang memang di dalam pendidikan itu harus lebih baik lagi. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa mencari lulusan SMA saja sulit. Benar demikian? Sulit. Beberapa dusun itu
ada yang lulusan SMA tapi langsung kerja Oh, di Surabaya. gitu. Jadi ndak ada yang lulusan S1 itu jarang. Bisa dihitung dengan jari Mas Bisa ya. dihitung dengan jari. Oke. Kenapa pemuda begitu penting, Bun? Karena sebagai penerus bangsa, Hmm. yang jelas pemuda ini begitu sangat penting bagi saya. Karena melanjutkan estafet kepemimpinan dengan pemuda ini yang begitu energik, begitu punya semangat, jadi harus diberdayakan sungguh-sungguh begitu. Dengan cara apa Anda akan memberdayakan pemuda ini? Yang pertama, saya bentuk dulu persatuan pemuda dulu. Jadi saya bentuk di Karang Tarunanya, karena memang belum ada Karang Taruna Oh, iya? di desa ini. Belum ada Karang Taruna di desa? Belum ada. Nah, jadi saya bentuk nanti Karang Taruna dulu, baru saya istilahnya dicek kembali siapa yang pengen melanjutkan sekolah, siapa yang dari SMA ke kuliah. Nah, jadi saya nanti bukakan pintu. Dengan cara? Dengan cara nanti kita kolaborasi dengan dinas-dinas terkait dan kampus-kampus yang ada di Bangkalan, yang ada di Surabaya begitu. Dan juga nanti kalau kita memang diperbolehkan menganggarkan di ADD dan DD, itu nanti kita anggarkan untuk terkait biaya pemuda ini bisa melanjutkan kuliah melanjutkan begitu. kuliah. Waduh, ini luar biasa sekali. Kalau ini bisa sampai tercapai, bisa maju Desa Bino ini. Harapan saya begitu. Jadi sebegitu penting bagi Anda ya, apabila nanti bisa dianggarkan begitu ya, akan dianggarkan untuk membantu pemuda-pemuda di Desa Bino ini, terlebih khusus yang kurang mampu begitu ya Bun ya, Kurang mampu. untuk bisa melanjutkan kuliah untuk masa depan Desa Bino ke depan. Tadi Anda mengatakan terkait dengan potensi wisata. Emang ada potensi wisata di Bino? Sebetulnya kalau kita cari dan berkreasi, saya pastikan ada. Karena di Desa Bino itu ada gunung, bukan gunung tapi istilahnya Bukit ya, bukit ya. Bukit satu, terus ada goa, terus ada salah satu tokoh masyarakat Bino yang punya seperti peternakan kuda. Peternakan kuda. Itu kalau kita bisa kolaborasi, jadi semacam edukasi terhadap masyarakat seperti apa cara merawat kuda, itu juga bisa jadi destinasi wisata sebetulnya. Bisa ada sinergitas begitu ya, Iya. dari gunung, goa ke kuda. Waduh, betul. luar biasa. Oke, baik Bun. Anda saat ini merupakan seorang kepala desa dan kepala desa termuda se-Kecamatan Burne, Kabupaten Bangkalan. Berbicara terkait dengan administrasi di Desa Bino, kalau boleh dijelaskan di sini, bagaimana administrasi dan juga pelayanan terhadap masyarakat yang akan Anda bangun ke depan, yang akan Anda perbaiki lagi ke depan di Desa Bino? Terkait pelayanan, dari kemarin saya sudah bicara kepada semua perangkat dan juga apel. Jadi mindsetnya harus dirubah. Kalau dulu itu mindsetnya perangkat dan apel ini sebagai pekerja, pekerja ini ada jam waktunya. Jadi buka jam 8, tutup jam 3. Itu pun kalau buka jam 8. Nah, yang saya tekankan kemarin, memang pelayanan ini kalau bisa kita 24 jam untuk pelayanan administrasi. Jadi sebisa mungkin saya sebagai kepala desa siap melayani 24 jam terhadap masyarakat Bino yang memang perlu dan butuh hal-hal administrasi itu. Jadi walaupun balai desa tutup, bisa berlanjut di rumah kepala desa Bisa, begitu ya, atau di bisa. rumah apel masing-masing Siap, begitu bisa. ya.
Oke, selain itu Bun, apa yang akan Anda bangun dan bagaimana wajah administrasi pelayanan di Desa Binoh ke depan? Jadi masalah administrasi itu memang agak rumit karena ndak pernah ada yang sekolah administrasi. Oh iya, Iya, di Desa Binoh. di Desa Binoh itu ndak pernah. Oh, ada yang sekolah SMA aja tadi SMA. masih jarang begitu ya? Masih jarang. Jadi memang harus dirapikan dulu administrasi ini. Karena memang benturannya kepada peraturan dan undang-undang begitu. Jadi serapi mungkin nanti terkait administrasi itu dicatat dan dibukukan gitu. Biar arsip-arsip itu tetap ada. Oke, kurang lebih sudah 1 bulan pelantikan ya Bun? Belum? Sudah 1 bulan lebih. Sudah 1 bulan lebih. Apa yang Anda rasakan selama 1 bulan ini? Menjadi seorang kepala desa, enak nggak? Ya, masalah enak itu kan ada di orang sebetulnya. Iya. Jadi saya ini punya tanggung jawab begitu luar biasa besarnya Selama 1 bulan inilah. selama 1 bulan ini. Gimana nih? Jadi biasanya kalau pagi itu bangun jam 8, setelah jadi kepala desa ini jam 6 harus bangun karena ada masyarakat yang butuh atau perlu ini. Nah, kadang jam 2 malam itu ditelepon ada hal yang memang perlu saya konsolidasikan seperti itu. Itu harus hadir dan harus bangun Harus ya Bun hadir ya? dan harus bangun. Panas dingin bukan jadi halangan begitu Bukan ya? jadi halangan. Harus tetap hadir. Baik Bun, ke depan Bun, terkait dengan jabatan kepala desa ya, baru-baru ini kurang lebih 3 hari yang lalu Badan Legislasi DPR RI menyetujui bahwa jabatan kepala desa ini 9 tahun yang kemudian dimasukkan terhadap ke prolegnas begitu ya. Betul. Setujukah Anda dengan hal ini Bun? Saya pribadi terkait wacana Belum disahkan menjadi undang-undang nih, Iya. masih RUU. Setuju wacana Anda dengan hal ini? rencana itu saya setuju. Bisa dikatakan setuju karena memang agar kepanasan yang kemarin Pilkades itu bisa tersembuhkan begitu. Bisa tersebutkan begitu ya? Kalau 5 tahun 6 tahun itu terlalu cepat. Terlalu cepat ya. Terlalu cepat. Untuk bagaimana membangun sebuah desa begitu ya. Betul. Oke, baik Bun, bagaimana terkait dengan kondusivitas di Desa Binoh sendiri pasca Pilkades kemarin ini? Kalau kita boleh bicara di sini, Pilkades tahap 2 di Kabupaten Bangkalan ini lumayan memanas ya. Betul. Ada pertumpahan darah di tengah kota Bangkalan dan yang sebagainya begitu. Iya. Untuk di Desa Binoh sendiri pasca Pilkades ini bagaimana, Bu? Untuk kondusivitas di Desa Binoh sendiri, alhamdulillah masih aman. Cuman yang namanya ada lawan politik, itu pasca kemenangan saya, ya kemungkinan kan agak panas. Untuk sekarang, bagaimana caranya saya sebagai kepala desa yang terpilih untuk menyatukan kembali retakan-retakan yang kemarin di ajang Pilkades itu. Jadi saya ingin mengajak seluruh komponen masyarakat, tokoh ulama, ustadz, pemuda dan lain sebagainya untuk bersatu kembali bersama-sama membangun Desa Binoh lebih baik lagi. Pilkades sudah selesai tapi tretan selanjutnya begitu ya. Siap. Pilkades sudah selesai tapi tretan selanjutnya. Iya, betul sekali. Anda bukan hanya menjadi seorang kepala desa pendukung Anda saja. Iya, betul. Tetapi kepala desa dari seluruh lapisan masyarakat Desa Binoh sendiri. Terakhir Bun, apa yang penting untuk didengarkan oleh seluruh masyarakat Desa Binoh sebelum kita tutup podcast ini? Terakhir yang perlu saya sampaikan yaitu mari seluruh masyarakat Binoh bersama-sama mempunyai rasa tanggung jawab untuk membangun Desa Binoh lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kepala desa termuda
di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Klebun Mokhairon SE sudah menyampaikan beberapa hal dari wawancara kami tadi, dan semoga ini bermanfaat khususnya bagi masyarakat Desa Binoh untuk bagaimana membangun Desa Binoh ke depan yang lebih solid lagi, yang lebih rukun lagi, bahwa Pilkades sudah selesai tapi tretan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sehat, sukses selalu, dan murah rezeki. Bun Khairon, terima kasih sudah hadir di 0%.